Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Akuntansi Perpajakan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai tugas kelompok yang berjudul Aset Pajak Tangguhan. Kelompok 11 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri Faton Octavian Sosil dengan nomor BP 18 10 53 10 22. Yang kedua ada Ahmad Rifai dengan nomor BP 18 10 53 10 60. Dan yang terakhir ada Arif Gunawan dengan nomor BP 18 10 53 20 40. Yang pertama ada definisi. Berdasarkan PSAK 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Selanjutnya masih membahas tentang definisi. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau taxable profit atau rugi pajak atau tax loss adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Beban pajak atau tax expense atau penghasilan pajak atau tax income adalah jumlah agregat pajak ini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Selanjutnya yaitu implementasi pajak kini dan pajak tangguhan. Yang pertama ada pajak kini atau current tax. Adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Yang kedua ada kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities. Adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporal kena pajak. Yang ketiga ada aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan atau recoverable pada periode mendatang sebagai akibat adanya yang pertama perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan yang kedua yaitu sisa kompensasi kerugian. Selanjutnya kita membahas perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary differences. Yang kedua ada perbedaan yang boleh dikurangkan atau deductible temporary differences. Definisi perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary differences adalah perbedaan yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Jumlah pajak penghasilan yang diharapkan akan dibayar pada penghasilan kena pajak tambahan di masa mendatang akan dicatat pada neraca sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities. Selanjutnya itu ada contoh-contoh kewajiban pajak tangguhan, yaitu yang pertama, metode penjualan pencicilan atau installment sales method untuk tujuan perpajakan menggunakan dasar kas. Sedangkan untuk pelaporan keuangan atau financial reporting menggunakan dasar akrual untuk pengakuan pendapatan penjualnya. Yang kedua yaitu keuntungan yang belum direalisasi untuk trading securities. Keuntungan tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan untuk tujuan perpajakan keuntungan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Yang ketiga yaitu metode penyusunan aset tetap untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan. Selanjutnya yaitu perbedaan yang boleh dikurangkan atau deductible temporary differences. Perbedaan yang boleh dikurangkan atau deductible temporary differences adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang
pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Jumlah pengangguran pajak penghasilan yang diharapkan ini akan dicatat pada neraca sebagai aset pajak tangguhan atau deferred tax asset atau DTA. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ahmad Rifai. Kepada Ahmad Rifai dipersilahkan. Baik, saya Ahmad Rifai akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh-contoh aset pajak tangguhan. Yang pertama itu pendapat diterima di muka. Pendapat akan diakui pada saat periode perolehannya untuk tujuan perpajakan, tapi akan ditangguhkan pengakuan pendapatnya pada periode mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua itu adalah beban garansi atau beban piutang tak tertagih. Akan dikurangkan untuk tujuan perpajakan ketika telah benar-benar terjadi, namun akan menjadi akrual pada tahun penjualan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kerugian yang belum direalisasi untuk trading securities. Kerugian tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Selanjutnya, beda waktu atau sementara. Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak. Baik, kita masuk ke beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini atau current tax adalah jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, dan pendapat pajak tangguhan akan menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Yang kedua, aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugiannya. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer karena pajak. Selanjutnya, penyajian pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan komersial. Pencatatan dan penyajiannya. Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif maksimum PPh bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 30% dan wajib pajak badan sebesar 25%. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan. Yang pertama yaitu ada aset pajak tangguhan yang jurnalnya di debit, dan selanjutnya pendapatan pajak tangguhan di kredit. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan, yang mana beban pajak tangguhan berada di debit dan kewajiban pajak tangguhan berada di kredit. Sama saya Arif Gunawan akan menjelaskan mengenai penyajian pajak tangguhan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Aset pajak kini harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Beban pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan sendiri pada laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dalam akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan yang disajikan juga dalam utang PPh 29. PPh final yang pertama itu apabila nilai tercatat aset atau kewajiban berhubungan dengan PPh final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, atas penghasilan yang telah dikenai PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui periode berjalan.
Selisih antara jumlah PPh final dan terutang dengan jumlah yang dibebaskan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar. Selanjutnya itu pelakuan akuntansi untuk hal khusus. Pertama itu jumlah tambahan pokok dan dana pajak ditetapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, apabila diajukan keberatan atau banding, pembebanan yang ditangguhkan. Selanjutnya, apabila terdapat kesalahan mendasar, pelakuan akuntansi yang mengacu pada PSAK 25 tentang laba rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Berikut penyajian laporan keuangan. Itu yang pertama itu laba sebelum PPh dikurangi pajak kini dan pajak tangguhan, dan dapatlah laba setelah PPh. Berikut contoh soal. Laba sebelum pajak tahun 2014 itu 900 juta. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah yang pertama itu pendapatan bunga deposito 60 juta, beban jamuan tanpa daftar normatif 4 juta. Selanjutnya itu penyusutan fiskal lebih kecil 15 juta daripada penyusutan komersial. Selanjutnya angsuran PPh 25 17.500 per bulan. Pertanyaan itu yang pertama tentukan penghasilan kena pajak, selanjutnya tentukan PPh kurang atau lebih bayar. Selanjutnya tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya buatlah jurnal. Selanjutnya itu hitungan penyajian laba bersih. Baik, untuk yang A itu laba sebelum pajak itu 900 juta. Koreksi bebas tetap dikurangi pendapatan bunga deposito 60 juta ditambah beban jamuan 40 juta. Jadi total biaya tetapnya itu 20 juta dikurangi minus 20 juta. Jadi hasilnya 880 juta. Terus juga koreksi beda waktu ditambah penyusutan 15 juta sehingga penghasilan kena pajak menjadi 895 juta. Selanjutnya yang B, pajak terutang. Yang pertama itu 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, 30% kali 395 juta. Jadi kredit PPh 25 berjumlah 213.500. Sehingga PPh kurang bayar PPh 23 menjadi 3.500. Selanjutnya itu aset pajak tangguhan 30% kali 15 juta yaitu 4.500. Selanjutnya itu jurnal di debit PPh dan pajak kini dan aset pajak tangguhan yang jumlahnya 213.500 dan 4.500. Di kredit pendapatan pajak tangguhan 4.500, PPh 25 dibayar di muka 210 juta, hutang PPh 23 3.500. Yang E penyajian itu laba sebelum pajak 900 juta dikurangi pajak kini dan pajak tangguhan berjumlah 209 juta sehingga laba bersih didapat 691 juta. Baik, sekian, terima kasih penyajian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.